tujuan final nulis tuh kelegaan hati. Karena Tukar Takdir ada 12 cerita kan, jadinya aku nerima beberapa email pembaca dengan background yang berbeda-beda dan masalah yang beda-beda juga. Kayak misalnya beberapa kali ada surat dari pembaca yang juga mengalami KDRT. Di salah satu cerpen itu kan aku nulis tentang tipe pasangan yang manipulatif kan, yang gaslighting itu loh. Dan dia mengaku tersadar oleh cerita itu. Jadi pembaca pun mengalami sebuah kelegaan dalam porsi masing-masing. Aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia buku, mulai dari obrolan dengan para pelaku, rekomendasi buku, pembacaan cerpen, sampai tantangan untuk kamu para pembaca. Di bab ini aku ngobrol dengan Fabio. Dia ini novelis dan cerpenis yang udah nerbitin cukup banyak buku. Yang terakhir itu buku kumpulan cerpen Tukar Takdir yang diterbitin oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2019 lalu. Kalau baca ceritanya Fabio, aku yakin kamu pasti akan senyum-senyum sendiri karena seringkali disampaikan dengan banyak banget humor walaupun tema yang dia angkat juga cukup banyak yang serius. Nah, di sini Fabio nyeritain alasan dia dulu pertama kali mulai nulis. By the way, dia mulai nulis dari umur 8 tahun loh. Terus Fabio juga nyeritain beberapa pengalaman pribadinya yang diangkat jadi cerita-cerita di dalam Tukar Takdir dan betapa senangnya dia bisa terhubung dengan banyak banget ragam pembaca berkat menulis buku. Dengerin yuk! Halo Fabio. Halo Peti. Iya, halo lagi. Halo juga. Kita kan kenal waktu itu kalau nggak salah dari 2011 ya. Waktu itu tuh Iya. Kamu ngerilis buku Kedai 1001 Mimpi diterbitin sama Gagas Media. Iya betul. Nah, dulu nih seingatku dan waktu tadi kita ngobrolin tentang cerpenmu yang Pecinta Butuh Pelarian juga kamu bilang kamu melarikan diri ke Bali karena lelah dengan mungkin bisa dibilang caci maki ya dihujat massa karena memaparkan kenyataan pahit yang kamu alami waktu bekerja di Arab Saudi. Iya betul. Sebetulnya aku punya kesalahan sih waktu itu. Oh, kenapa tuh? Terlalu terbuka dengan semua. Maksudnya aku kan buka warung kan waktu itu di dekat rumah. Warung ngebul ya? Iya, warung ngebul. Jadi orang-orang itu sangat mudah untuk mengakses rumahku. Mereka tahu gitu. Mereka tahu kakakku, tahu mobil keluarga. Jadi gampang banget untuk mereka berbuat keji. Kayak misalnya meneror lah, tiba-tiba kirim email tanpa identitas itu aku lupa ya. Surat kaleng gitu lah ya? Betul ya kayak surat kaleng. Dan mereka itu menyebutkan nomor mobil bokap lah, mobil teteh kan tuh agak-agak mengerikan ya. Anjir, serem juga ya. Iya, jadi wah ini harus jaga jarak nih dengan mereka, juga termasuk jaga jarak sama keluarga. Kalau dulu kan maksudnya jaga jarak dengan keluarga di sosial media ya. Sekarang aku udah nggak pernah lagi tuh posting ketemu kalau lagi sama nyokap sama kakak tuh nggak pernah lagi tuh. Oh, dulu tuh sering ya, maksudnya lagi ngapain sama keluarga gitu ya. Iyalah. Kan aku juga pengen pamer keluarga aku tuh bahagia gitu kan. Oke, baik. Iya, sekarang udah buat ini aja deh, buat pribadi aja, buat personal. Oke. Nah, kalau sampai hari ini nih, setelah kamu menerbitkan Tukar Takdir, baru terbitkan tahun lalu, apakah kamu masih mengalami ada orang-orang yang mungkin jahiliyah seperti itu? Udah nggak separah dulu sih, karena di Ubud juga kan orang-orang mungkin di sini pada cuek ya. Ya wong di sini orang-orang udah sering banyak bintang Hollywood. Siapalah aku. Maksudnya nengok kiri, oh Alicia Silverstone. Terus nengok kanan, siapa sih yang kemarin penyanyi itu John Legend. Kalau aku siapa lo, ngapain lo belagu. Jadi ya udah. Itu yang aku suka di sini pada cuek gitu. Oke. Dan sekarang udah mulai, ini nggak tahu bagus apa jelek ya. Kalau di Twitter apa Instagram udah ada yang macem-macem, aku biasa aja sih menanggapinya. Udah nggak sakit hati gitu, jadi udah jadi kayak wajar aja, kewajaran yang baru. Kalau berarti dulu awal-awal kayak bete kalau misalnya ada yang ya mungkin nggak langsung, berarti di sosmed pun mereka ngomong aneh-aneh. Dulu ya waktu aku di warung ngebul kan sering jagain warung tuh. Terus ada salah satu ruangan di belakang yang mana aku suka tidur di situ kan.
Nah, waktu itu aku tidur, pas bangun-bangun ada mention di Twitter. Oke. Tahu nggak di mention itu ada fotoku lagi tidur dalam posisi yang sangat tidak bagus. Ya maksudnya perut kemana-mana lah apalah. Terus komennya ya ampun jahat banget. Bilang apa? Yang ya ampun Fabio tuh aslinya gendut banget, jelek, gitu, yang gitu-gitu kan. Aku tuh kayak sedih, nangis, kayak kenapa aku dibenci karena gendut ya gitu. Oh, ya ampun. Aku tuh merasa nggak fair gitu. Aku kan penulis bukan model, kenapa aku harus ganteng gitu ya. Itu kepikiran banget. Kalau sekarang bodo amat. Kalau misalnya iya asli jelek emang. Sekarang kalau ngeliatin apa di Twitter atau di Instagrammu kan kadang kamu suka share ya. Masih ada aja komentar-komentar aneh nan lucu itu kan. Ada itu aku suka jawabanin sih. Jawabanmu tuh lebih lucu lagi sih sebenarnya. Kayak kemarin terakhir nih ada kan aku suka lupa ya sama wajah dan nama orang ya. Mm-mm. Terus misalnya aku Dian, ingat nggak? Enggak, aku nggak ingat kayak gitu. Terus mentang-mentang udah jadi penulis terkenal lupa sama temen ya. Terus ya aku reply, iya, sekarang aku kan bangsawan kenamaan. Jadi aku juga ingatan pilih-pilih. Jadi kayak gitu. Sekalian. Kalau kayak gitu dia balas gimana sih? Dikira bercanda atau ditanggepin serius? Rata-rata kalau teman pada tahu bercanda sih, malah mereka juga suka nyengajain kok. Sengaja bikin marah. Aku pengen nanya dulu sebenarnya. Sebelum kita ngobrolin ke Tukar Takdir nih yang baru terbit tahun lalu. Awalnya kamu jadi penulis tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Kalau ngomongin awal penulis tuh berarti dari tahun 88. 88. Oke, umur berapa tuh? Itu 8 tahun. Oh, Kamu umur berapa tahun 88? umur 3 tahun. Wow. Oke. Jadi waktu itu emang sering cerita, tapi konsepnya buku diary waktu itu. Jadi nulisin pengalaman lagi main petak umpet lah, pengalaman lagi piknik di mana lah, kayak gitu ya. Terus aku kirimin tuh ke majalah Bobo, terus dimuat. Kan seneng banget tuh. Dan Bobo ngasih hadiah waktu itu. Hadiahnya cuman kaos aja sih, kaos yang kekecilan yang akhirnya jadi kain pel juga. Cuman aku happy banget. Jadi ternyata nulis tuh bisa dapat hadiah ya, waktu itu kan otak anak kecil lah ya. Terus dapat surat pena. Kamu ngalamin nggak sih surat-suratan pena gitu pakai surat pos? Pernah kok, iya, surat-suratan zaman SD. Iya, itu tiap hari sekitar 5-10 itu sampai selemari loh suratnya dari Sabang sampai Merauke. Oh, itu dari pembacanya Bobo gitu ya? Iya, dan suratnya tuh lucu-lucu yang halo kalian yang lagi asik di meja belajar, ya gitu. Surat. Terus yang halo numpang goyang tinta ya, gitu-gitu. Iya, lucu banget. Iya tuh, aku bikin ketagihan loh, kayak seneng aja bikin cerita, bikin nulis surat. Jadi kenapa menulis? Karena emang suka cerita aja. Oke. Suka cerita dan suka dapat perhatian. Terus ada ini nggak? Ada perkembangan nggak? Abis itu kan berarti nggak pernah berhenti nulis tuh dari umur 8 tahun ya? Oh, sempat berhenti waktu SMP. Oh, sempat. Suka diceng-cengin sama teman-teman. Kenapa? Yang mereka bilang, laki-laki kok nulis diary sih? Gitu kan. Soalnya aku tiap lagi pelajaran tuh pasti di belakang buku tulis tuh aku nulis pengalaman sehari-hari. Terus sejak itu ya udah aku kayak jadi berpikir kan, masih gampang kepengaruh komen teman-teman. Terus iya ya ngapain sih nulis-nulis? Jadi ya udah. Tapi larinya ke musik waktu itu, jadi suka dengerin musik. Coba ngeband kayak gitu-gitu. Oke. Vakum berapa lama tuh? Baru mulai serius nulisnya itu pas kerja di radio. Kerja di radio tahun 2001. Berhentinya kan SMP kali ya, sekitar umur 15-an. Mulai nulisnya umur 21, berarti 2001 kan. Nah, di radio itu aku jadi penyiar, terus jadi produser. Nah, pas produser kan sering nulis artikel tuh, nulis skrip buat penyiar-penyiar yang lain. Akhirnya ya udah mulai kegali lagi hobi bercerita dan hobi ngarang. Akhirnya udah deh, dari beberapa cerita itu aku kembangkan jadi novel pertama, terbit tahun 2007 gitu. Dan teman-temanku yang suka ngeceng-ngecengin itu, yang ngejek-ngejek itu, sekarang pada nulis diary juga kok di Instagram. Diary-nya pindah ya? Diary-nya pindah ke digital. Memang berarti kamu mau format tulisannya mau novel, mau cerita pendek, semuanya memang ya seperti yang kamu bilang juga ya, berdasarkan pengalaman pribadi, terus mungkin ya abis itu difiksiin. Iya, kalau yang benar-benar pengalaman pribadi berdasarkan kisah nyata kan cuman Kedai 1001 Mimpi aja kan. Kedai 1002 Mimpi. Dan itu pun agak
apa ya, bisa dibilang kapok sih, terlalu telanjang di buku tuh kayaknya nanti mau ini lagi apa sih, nggak akan bikin lagi deh kayak gitu. Oke. Kalau yang buku Tukar Takdir nih, kan ada 12 cerita pendek. Ya. Nah, Dari 12 cerpen yang ditulis, ada berapa takdir yang diangkat dari pengalaman pribadi? Banyak. Ingat cerita yang warung Betawi nggak? Warung Betawi tuh yang... Centong Ajaib yang ada mistis-mistis warung itu. Oh, iya ingat. Itu ada 2 cerita sebenarnya, perpaduan antara cerita sendiri atau di warung ngebul, Mm-mm. sama ada warung langgananku di Ubud yang punyanya mak-mak Betawi. Nah kayak gitu dah ngomongnya dah, kayak gini dah. Tapi kemistisannya, Nah waktu di warung ngebul itu banyak banget pet yang kiriman-kiriman aneh gitu. Tapi dalam bentuk kayak misalnya di atap warung kita nemuin ada tanah merah yang dicurigai itu tanah kuburan. Kalau malam-malam kita suka nemu plastik-plastik gede, itu isinya itu kain-kain putih, pokoknya aneh-aneh deh. serem juga ya. Iya, itu udah pernah ke warungku belum sih? Dulu kayak pernah deh sekali sama Remon. Iya, warungnya kan kecil banget ya. Maksudnya tuh tidak akan membuat rezeki orang lain tergusur deh, aku yakin. Heeh. Bingung aja kenapa ada orang sebegitu terancamnya sama keberadaan kita. Iya, sampai segitunya ya. Iya, dan awal-awal kan memang lumayan penuh tuh warung, banyak. Maksudnya ada yang antre panjang gitu kan. Hmm. Nah, itu tetangga itu sering menggunjingkan kita pakai tenaga dukun. Oke, padahal dia tetangga tidak berbisnis kuliner ataukah dia kuliner juga? Macam-macam sih, ada yang bisnis kuliner, ada yang bisnis jual pulsa juga, tapi mereka kan tetangga kita tuh. Mm-mm. Dan sempet tuh ada yang ngomong kita, misalnya nih pas aku lagi jaga di luar, ada tetangga lewat, terus yang biasa dibasa-basi kan ya, Mm-mm. warungnya penuh ya, dukunnya hebat. Terus aku jawab aja, iya Pak, dukunnya kan dukun di Twitter, coba deh Pak promo di Twitter, kata gitu. Kisruh aja sih maksudnya, ya ampun warung kecil kayak gini. Ternyata cukup bikin heboh. Iya, Oke. Ada lagi nggak? Ya, kalau yang pecinta butuh pelarian sudah pasti ya, itu udah kita bahas juga. yang sangat personal sih takdir yang penyanyi kena stroke. Oke. Oh, itu nanti akan kita bahas di nanti ya, belakangan ya. Melupakan pengingat diri ya judulnya kalau nggak salah. Betul. Oke, itu nanti kita bahas nanti. Ada lagi nggak? Kalau yang di pesawat juga itu pengalamanku juga sih waktu itu dari pakai Mas Malaysia Airlines. Oh. Nah itu kan dia baru ngilang. Nah aku tuh beli tiketnya tuh jauh-jauh hari pakai harganya yang lagi diskon banget lagi. Itu sebelum ada info dia hilang. Belinya itu sebelum ada hilang. Oh, oke. Tapi pas aku perginya itu setelah ngilang. Jadi kayak aduh pengen pindahin tapi males kan prosedurnya kan. Nah waktu itu aku dari London mau ke Jakarta waktu itu. Nah pesawatnya tuh beneran turbulensinya parah banget deh. Yang sampai pada jatuh gitu makanan kan. Terus aku takut lah, terus orang sebelahku bilang, tenang Mas, pesawat ini kan baru hilang kemarin, gak mungkin lah bencana itu menimpa pesawat 2 kali. Astaga, berarti beneran ada yang ngomong kayak gitu? Beneran itu sebelahku, terus oke, aku percaya deh gitu. Nggak lama dari situ Malaysia Airlines kena bom kan kalau nggak salah. Iya ya, aku lupa. Jadi ternyata memang bisa terjadi 2 kali loh bencana itu. Kita tuh sok tahu manusia itu nggak ada rumus itu takdir tuh kita nggak pernah tahu. Aku tercengang banget sih akhirnya ya udah nulis deh di situ di Tukar Takdir. Kalau misalnya sekarang ada kesempatan untuk melakukan hal itu lagi, masih berani nggak menaiki mungkin atau melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah punya track record buruk? Enggak sih. Pun juga kayaknya enggak deh. Yang lokal itu kan waduh. Aduh iya itu jangan ya. Tidak deh, itu kayaknya udah jadi syarat utama deh kalau aku ada panggilan talk show gitu. Tapi apa sih alasanmu memilih 12 cerita ini? Kan pengalamanmu pasti kan banyak kan? Mungkin yang sudah dicatat dan dituliskan untuk pribadi. Tapi kenapa 12 ini yang diangkat? Soalnya dari yang pernah aku tulis, di antara 12 ini benang merahnya berkelindan sih. Saling nyambung-menyambung tuh ada. Jadi kalau misalnya nih aku harus nulis sebuah cerita yang mana semua karakter di cerpen Tukar Takdir itu ada, aku bisa. Ada kayak grand story itu aku udah siap. Oh oke. Seperti apa tuh? Yang melibatkan semua karakter di cerpen Tukar Takdir. Soalnya ada beberapa karakter di Tukar Takdir yang sebenarnya adik kakak. Yang mana? Misalnya, inget takdir yang tukang kunci nggak, duplikat kunci? Ingat. Nah itu ada Ibu Berta kan? Iya.
yang pelanggan tukang guci. Itu satu. Nah, inget takdir yang tentang tokoh vintage? Iya, yang punya pelayan. Iya, Heeh. yang punyanya kan bapak yang ada codet di mata kiri kan, Pak Hagen namanya. Nah, Pak Hagen sama Ibu Berta itu adik kakak sebenarnya. Oh gitu. Cuman kalau ditukar takdir kan nggak ditulis bahwa mereka ini adalah adik kakak. Seakan-akan beda cerita kan, beda takdir. Padahal ya itu mereka satu ibu kandung. Berarti waktu bikin 12 cerita ini, waktu itu kamu mengumpulkannya seperti apa? Baru akhirnya jadi 12 ini. Biasanya aku bikin skema pohon keluarganya sih dan sambung menyambungnya. Jadi misalnya Ibu Berta, Pak Hagen, adik kakak, terus ada juga yang suka nipu-nipu pembohong yang jujur, namanya yang Kasya itu. Dia itu sering kumpul, dia pernah makan di warung Betawi. Jadi kayak gitu-gitu sih, aku udah ada ininya sebenarnya, ada kotretan hubungannya gitu, ada hubungan darah, ada hubungan pekerjaan gitu. Oke. Tapi kalau ceritanya sendiri sebenarnya cerita-cerita pendek ini sudah ada dulu sebelumnya, terus baru dibikin benang merahnya, atau justru gambaran umumnya dulu baru dibagi menjadi cerita-cerita? Oh, aku bikin gambaran umumnya dulu sih. Oh, gambaran umumnya dulu ya? Iya, itu kayak kotretan kasarnya aja sih. Sesimpel pohon keluarga aja. Ini mereka adik kakak, terus mereka punya anak ini kayak gitu-gitu. Ada nggak pengalaman paling seru pas lagi nulis si Tukar Takdir ini? Pengalaman paling seru itu... Waktu itu bikinnya, proses nulisnya berapa lama ya? Sekitar setahun. Yang paling seru itu justru pas launching sih. Kenapa tuh? Launching di Jakarta, lagi ada desas-desus kerusuhan itu loh, aku lupa. Aku di Cikini kan, yang ada ancaman bom itu loh. Masih hubungan dengan pemilu. Bom di ini ya? Di istana bukan sih? Iya, pokoknya yang semua jalanan Jakarta itu dipakai pagar kawat berduri itu kan. Dan waktu itu kan ada pengumuman, ada jalanan Jakarta yang nggak boleh dilalui orang. Salah satunya Cikini, tempat buku launchingku itu, launching bukuku itu. Jadi itu ini banget sih, agak-agak jiper gitu pas lagi launching. Waduh, terus gimana tapi pas selama launching? Alhamdulillah sih ada yang datang. Cuman sebagian itu nggak bisa karena ketakutan. Maksudnya kan kita menerima reservasi kan. Cuman ya gitu, pada takut datang. Ya kita juga takut sih di venue. Takut tiba-tiba ada apa gitu. Udah gitu, ini kasihan deh teman-temanku kan ini ya, multi etnis di Jakarta. Jadi beberapa yang nggak datang tuh, Pap, sorry ya, lu tahu kan gue Chinese, gue takut banget kena bom. Aduh, ngeri banget kata gue. Jadi kemarin agak-agak ini banget sih, agak-agak riskan gitu. Jadi ya itu sih pengalaman yang tak terlupa. Tapi kalau mau diundur juga kasihan yang emang udah mau datang ya. Iya, dan waktu itu aku di Jakarta itu dari beberapa hari sebelumnya karena ada rangkaian kunjung media juga buat promosi. Jadi kalau mau diundur kayaknya capek banget sih. Oke. Nah, ini kan aku sebelum ini sempat bikin di podcast Main Mata bab rekomendasi buku Tukar Takdir. Terus di situ aku cerita nih, pas baca tuh aku ngerasa kamu kayak lagi marah banget sebenarnya. Itu selalu. Bener ya? Iya, banyak unek-unek. Apa sih yang dirasain pas lagi nulis di Tukar Takdir ini? Tapi ngomong-ngomong, menurutmu takdir yang mana yang paling membuatku marah? Mungkin karena rasanya tuh penuh dengan kekerasan sih, yang tentang perempuan ini, influencer. Oh iya. Itu penuh kekerasan, terus juga ya KDRT ya di dalam rumah tangga. Terus si perempuannya ini pun meskipun dia juga kasihan sih dipukulin sama suaminya, tapi dia juga fake banget gitu. Iya, kayak masing-masing punya ini ya, plus dan minusnya dalam karakter kehidupan. Iya. Iya, dan itu sebenarnya curhatan salah satu teman baik sih. Oh, oke. Yang mana memang dia mengalami kekerasan, mengalami KDRT, tapi kalau di Instagram ya gitu, tetap mesra-mesra. Jadi ya itu cukup inspiratif sih. Wah, ngomong-ngomong tadi pertanyaanmu apa ya, Pet? Itu ya, ngerasa tadi marah banget. Terus juga pas lagi nulis nih yang dirasain apa sih? Oh, lega sih, karena bisa ya kebayangan kalau udah marah banget terus bisa melampiaskan unek-unek lewat karakter-karakter fiksi, itu ada perasaan lega banget sih. Dan aku tuh kan seneng banget ngomong sendiri ya. Oh ya? Nah, kalau dalam nulis fiksi itu kayak semacam ada pemakluman kalau kita ngomong sendiri. Jadi kayak, oke, lu boleh gila kok kalau nulis fiksi, diizinkan untuk ngomong sendiri,
diizinkan ngomong sendiri lewat karakter yang kita bikin. Iya, terus diizinkan untuk berbohong yang jujur. Maksudnya kan fiksi bohong kan, tapi orang-orang tahu bohong, jadi jujur kayak gitu. Iya benar. Beda kayak kalau nulis suatu Kedai 1001 Mimpi itu ya jujur, benar-benar jujur ya, nggak bisa dipoles-poles gitu, nggak bisa. Iya, malah justru ada beberapa hal yang dikurangin kan sebenarnya. Iya, kalau di fiksi sebenarnya bisa dilebay-lebayin malah. Bener, dan itu sebenarnya ada, ini ngomongin balik lagi ke Kedai ya, ada 2 karakter yang aku rangkum jadi 1 karakter, biar nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya udah ini aku bongkar rahasia deh. Ingat gak ada karakter namanya Bambang tuh di Kedai 1001 Mimpi. Bambang itu aslinya 2 orang. Oh gitu. Iya, cuman kalau bener-bener yang terjadi itu kan banyak banget karakternya ya, bikin bingung juga kan. Iya. Ya udah deh, karakter-karakter yang mirip jadi 1 orang aja deh gitu. Oke. Berarti tadi lega ya merasanya ketika selesai nulis ini ya? Iya, selain marah, lega akhirnya. Itu sih tujuan final nulis tuh kelegaan hati. Ketika sampai di pembaca, apa lagi yang dirasain? Oh, itu menghubungkanku dengan berbagai banyak ragam pembaca sih. Karena Tukar Takdir ada 12 cerita kan. Jadinya aku nerima beberapa email pembaca dengan background yang berbeda-beda dan masalah yang beda-beda juga. Kayak misalnya beberapa kali ada surat dari pembaca yang juga mengalami KDRT. Nah, di salah satu cerpen itu kan aku nulis tentang tipe pasangan yang manipulatif kan, yang gaslighting itu loh. Oh iya. Yang dia suka bilang, lo tuh gak akan bisa hidup tanpa gue. Lo cuma bisa bahagia sama gue. Itu kan manipulatif banget kan. Iya. Nah, ada pembaca tuh yang dia tuh di suratnya bilang dia tuh baru nyadar kalau suaminya juga ternyata manipulatif karena sering membicarakan hal itu, bahwa dia itu gak bisa lepas. Maksudnya, lo cuma bisa hidup bahagia sama gue, gak mungkin sama yang lain. Ya kayak gitu, jadi tiap hari itu dikasih pemikiran-pemikiran serupa kayak gitu. Dan dia tersadar, dan dia mengaku tersadar oleh cerita itu. Jadi apa ya, ternyata di pembaca pun mengalami sebuah kelegaan dalam porsi masing-masing. Berarti mungkin selama ini dia kayak nelan aja perkataan suaminya itu ya, dan menganggap ya itu memang benar adanya gitu ya. Iya, terus beberapa penyintas stroke juga sampai beberapa jam yang lalu juga suka ada yang curhat sih sama aku, terutama para caregiver sih. Tapi caregiver tuh memang ya luar biasa sih. Nah, almarhum bapakku kan stroke juga ya, tahun 2011, berarti 7 tahun lah ya. Nah, aku kan awalnya caregiver kan. I see. Dan saat itu aku tuh banyak banget hal yang aku nggak ngerti, yang kenapa ya bokap itu sering banget marah tiba-tiba, terus tiba-tiba kayak short term memory loss gitu, tiba-tiba suka kayak beda kepribadian gitu kan. Aku tuh kayak baca-baca tapi nggak begitu mengerti, akhirnya dikasih pengertian lewat cara kena stroke juga. Jadi ya gitu, maksudnya kadang jawaban yang kita inginkan itu ya harus melalui tragedi yang serupa sih ternyata. Memang kalau misalnya kita belum mengalami, belum berada di posisi itu ya mungkin masih susah dipahami ya. Ketika kita mengalami sendiri baru ngerasa, oh ternyata seperti ini tuh rasanya. Iya, itu juga kan yang banyak dialami orang-orang yang seputar yang tidak percaya tentang pandemi ini. Iya. Betul sekali. Terima kasih udah dengerin. Ada 1 bab obrolan lagi dengan Fabio di podcast Main Mata. Kalau di situ kami ngomongin tentang kehidupannya pasca mengalami stroke dan gimana dia akhirnya bisa balik lagi menulis. Terus podcast Main Mata juga membuat versi audio dari cerpennya Fabio di buku Tukar Takdir, judulnya Pencinta Butuh Pelarian. Dan ada juga obrolan singkat dengan Fabio soal cerita di balik cerpen ini, jadi dengerin juga ya. Lalu, kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca. Mau kasih saran atau masukan juga boleh, bisa lewat Instagram di @patricia.wulandari atau @potluckpodcast. Kalau di Twitter bisa di @patipatigulipat atau di @podcastpotluck. Terus, jangan lupa follow juga podcast Main Mata di Spotify dan beri dukungan untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast.
Sampai jumpa lagi. Dadah!